Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan dimanapun berada ini dipermudah segala urusannya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang dimana ini mengenai kawan kita yang ditangkap setelah ia ini membersihkan tempat penginapan milik orang sini. Jadi kawan-kawan harus tahu gimana ceritanya, dan sekali lagi semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya pastikan banyak banget kawan-kawan kita ini bekerja, selain bekerja di rumah tangga, mereka ini juga nyabang. Contoh kerja di toko, ataupun kerja di kantor majikan, ataupun kerja milik properti bos Anda di tempat lain. Contoh kayak Mbak ini, selain ia bekerja di tempat majikannya, ia juga membersihkan tempat penginapan atau hotel milik majikannya sampai mbaknya ini tertangkap. Dan bagaimana dengan ceritanya, kan kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Nah, majikannya ini punya kos-kosan di PST sana, dan dia ini punya kos-kosan satu tempat, kemudian ini dibikin beberapa kamar. Kalau kawan-kawan sering datang ke tempat penginapan ataupun datang ke kos-kosan, pasti paham ya bagaimana sih ketika satu kamar ini dibuat beberapa kamar lagi dan disewakan untuk orang lainnya. Bahkan satu kamar ini bisa dibuat 3 kamar lagi kemudian disewakan. Bahkan untuk mandi ini hanya dipersiapkan satu tempat saja, dan untuk masak ini juga satu tempat. Jadi kalau si pemilik kos-kosan 3 tadi yang nyewa ini keluar untuk mandi ataupun untuk masak, dia hanya menggunakan satu tempat untuk mandi dan untuk masak. Nah, ini juga sering banget terjadi ya. Nah, si mbaknya ini ketangkap ketika dia ini membersihkan kos-kosan milik majikannya, dan di situ tentu majikannya ini selain melanggar undang-undang mempekerjakan PRT-nya bekerja di tempat lain, ia ini juga telah melanggar tentang izin untuk menggunakan bangunan yang secara ilegal, yang artinya ini seharusnya tidak diperbolehkan kecuali dia ini sudah melaporkan kepada si pemilik gedung, bahkan sudah melaporkan kepada si pengembang. Ya ini nggak masalah. Namun sekali lagi tidak hanya si pemilik gedung loh Mbak, mereka juga harus melaporkan kepada Pemda yang menangani rusun-rusun atau flat-flat di tempat-tempat TST sana. Karena apa? Kalau dikasih kamar lagi, secara otomatis ini bisa memberi beban berat pada flat tersebut. Ini tidak boleh. Jadi kalau sampai nanti beban beratnya ini membahayakan flat-flat lainnya yang ngekos di situ, nah ini juga masuk di dalam pelanggaran terhadap izin untuk menggunakan gedung tersebut. Nah ini ya yang kawan-kawan harus tahu ya, bahwa nambahin kamar satu lagi ini harus mendapatkan izin Mbak, nggak sembarangan seperti di Indonesia. Jadi harus ada izin ketika mau nambahin atau bikin kamar satu lagi untuk satu petak tempat itu. Nah sedangkan si laki-laki orang lokal ini tidak dapat izin dari siapapun, jadi dia ini secara sembunyi-sembunyi bikin kamar sendiri dan kemudian disewakan. Nah ini tidak boleh ya. Jadi di dalam kasus ini kawan-kawan harus paham, dan banyak juga dari kawan-kawan kita ini mengalami hal yang sama. Jadi dia ini dipekerjakan di tempat majikan, di rumah majikan, namun juga bekerja membersihkan kos-kosan atau hotel milik bosnya.
Kawan-kawan bisa ngelihat soal ini ketika kawan-kawan sering nongkrong di hotel, mungkin untuk menghindari hujan atau mungkin untuk sekedar untuk berhahi, bercengkraman dengan kawan-kawan lain, ataupun untuk pijet. Biasanya kalau pijet kan mau nyewa kamar ya, ada juga ya. Ataupun menghindari panas ataupun hujan, kawan-kawan banyak juga kawan-kawan yang lain ini menyewa kamar. Nah, kalau kawan-kawan menemukan mbak-mbak yang bekerja di situ, nah ya ini kasusnya sama seperti mbak yang ditangkap tadi. Dan dari persidangan tersebut, akhirnya si majikan itu dituntut sebesar 200.000 Hong Kong dolar. Namun dia ini hanya mendapatkan hukuman dan denda yaitu sebesar 90.000. Jadi tuntutannya ini besar, namun yaitu hanya dendanya, dan dia menang hanya membayar sekitar 90.800 ya. Dan tentu kalau kawan-kawan tahu secara otomatis mbak yang kerja ilegal tadi ini pasti dipulangkan, tidak bekerja lagi di sini dan di blacklist ya. Walaupun kesalahan ini adalah kesalahan majikan, namun sekali lagi mbaknya juga salah karena tidak melaporkan. Itu kenapa penting banget bagi kawan-kawan kalau berada di posisi seperti itu, coba tolak. Kalau Mbak E sudah menolak, maka laporkan. Kalau Anda sudah melaporkan, kemudian diinterminate, berarti minta keringanan kepada imigrasi bahwa sampai dulu diinterminate karena permasalahan adalah menolak bekerja selain di tempat kerja, alamat di tempat kerja, dan status yang seharusnya Anda ini bekerja di rumah majikan doang, namun disuruh kerja bersihin hotel. Jadi kawan-kawan, kalau menemuin hal yang sama, lakukan seperti itu. Jangan seperti mbaknya terlanjur sudah konangan, sudah ketahuan dari pihak imigrasi, yang mana pihak imigrasi ini sudah melakukan penyidikan ya. Jadi imigrasi bagian penyidikan sudah mengetahui, ya akhirnya apa? Sampai dideportasi, sampai di blacklist karena permasalahan ini. Padahal belum tentu Anda salah, ya. Nah, ini kasus yang pertama. Kemudian ada kasus yang kedua. Ini cuman pertanyaan dari kawan kita ya. Semoga dengan pertanyaan ini kawan-kawan bisa belajar, dan kalau ada teman lainnya yang bertanya silakan jawab seperti ini. Mbak, aku finish bulan 8 besok. Bulan 8 besok. Bosku nggak jadi nambah aku, mau di extend visa nih 1 bulan, tapi jari mbak-mbak nih grup kuwi engko jatuhi aku the interminate. Apa iya ya? Jadi kawan kita ini harusnya bulan 8 udah finish, kemudian mbak majikannya minta nambah 1 bulan lagi. Apakah boleh? Jawabannya boleh saja nambah. Namun pastikan bahwa tambahan visa yang bakal Anda setujui dan majikan ajukan ini benar-benar diajukan ke imigrasi. Jangan sampai seperti kawan kita dulu, ketika ia ini diminta untuk nambah 1 bulan, namun majikan tidak memberikan informasi mengajukan visa 1 bulan ke imigrasi. Alhasil mbaknya ini overstay di negara Hong Kong selama 1 bulan. Jadi kalau sampean nambah, pastikan Anda yang membawa dokumen itu ke imigrasi, pastikan semuanya itu benar. Majikan setuju, Anda setuju, dan Anda tahu bahwa dokumen untuk visa 1 bulan terbaru ini Anda bawa ke imigrasi ya. Nah, apakah imigrasi meloloskan apa enggaknya? Ini tergantung. Ada imigrasi yang enggak meloloskan, ada imigrasi yang meloloskan, asal ini tepat alasan kenapa nambah 1 bulan. Apakah nanti jatuhnya di interminate? Enggak, jatuhnya enggak di interminate. Namun kawan-kawan, dalam merangka 1 bulan atau sebelum Anda finish, usahakan dapat majikan dan Anda di dalam proses majikan terbaru. Jangan sampai Anda
gara-gara 1 bulan Anda tidak mencari majikan, secara otomatis Anda kalau nggak dapat majikan selepas 1 bulan bekerja di majikan lama, ya Anda harus keluar dari Hong Kong. Karena apa? Anda tidak ada visa tinggal atau visa tinggal Anda tidak di dalam on proses ya. Jadi semoga dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa dimengerti. Dan sekali lagi, channel ini kalau memberikan informasi nggak menakut-nakuti kawan-kawan kok. Jadi apa yang saya sampaikan ini semuanya benar sesuai dengan data berita yang saya baca. Mungkin kayak Menteri Ketenagaan di sini atau pihak dari imigrasi ini tidak membeberkan aturan baru. Kalau dibeberkan secara resmi aturan baru, mungkin banyak juga kawan-kawan dari organisasi ini bakal bersuara, bakal demo ya. Ada juga yang dimana ketika ada kasus kemudian adanya persidangan, nah di situ pihak dari pengacara yang menghandle anak kena kasus itu ini diberi pengarahan bahwa sekarang cari majikan ini sulit banget di negara ini. Ketika kamu memiliki rekod yang buruk, ketika kamu ada pelanggaran kecil, ya kadangkala diterima, kadangkala enggak proses visa terbarumu. Jadi kalau kawan-kawan ngerasa channel ini menakut-nakuti, itu salah besar ya. Aku hanya menyampaikan apa yang saya baca di sebuah sumber berita. Jadi sekali lagi, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan berhati-hatilah besok kalau libur ya, tetap membawa payung, bisa ngurangi panas matahari, terik matahari, dan juga bisa melindungi Anda dari hujan. Channel diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.